Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua, dimanapun saat ini Bapak Ibu Saudara berada. Pagi hari ini kembali kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tetapi sebelumnya mari kita menyiapkan hati dan pikiran kita dan memohon pimpinan Tuhan di dalam doa. Bapa di dalam surga, Bapa yang kami kenal dan kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Segala puji, syukur, dan hormat bagi Engkau ya Tuhan, Allah yang senantiasa memberkati kehidupan kami dan senantiasa memelihara kehidupan kami hari lepas hari. Saat ini ya Tuhan, kami mau menyiapkan hati dan pikiran kami untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kiranya Roh Kudus yang akan menolong kami untuk boleh mengerti dan memahami setiap firman yang akan kami dengarkan. Terima kasih Tuhan. Berbicaralah kepada setiap kami siap mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, pembacaan firman Tuhan hari ini dari 1 Tesalonika pasal 5 ayat 18. Demikian firman Tuhan. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Amin. Ada seorang lelaki tua yang berumur 92 tahun. Ia adalah seorang yang mempunyai selera humor yang tinggi, sangat percaya diri, dan bangga pada dirinya sendiri. Setiap hari, dari pagi sampai malam, dia selalu berpenampilan dengan sangat rapi, walaupun sebenarnya dia tidak dapat melihat penampilannya karena kebutaan yang dia alami sejak kecil. Istrinya yang berumur 70 tahun baru saja meninggal, sehingga tidak ada lagi yang bisa merawatnya. Karena kondisi inilah, akhirnya bapak tua ini harus masuk ke sebuah panti jompo. Sesampainya di panti, seorang petugas mengantarkan bapak ini ke kamarnya dan menjelaskan tentang keadaan kamarnya yang berukuran kecil dan tidak sebagus rumah yang ditempati sebelumnya. Tetapi bapak tua ini berkata kepada petugas yang mengantarkannya bahwa dia sangat antusias dan senang sekali bagaimanapun keadaan kamar yang akan dia tempati. Dia percaya bahwa setiap hari adalah hadiah dan anugerah Tuhan yang mengharuskan dia selalu mengucap syukur dan berterima kasih kepada Tuhan. Baginya kebahagiaan adalah sebuah pilihan. Dia tidak mau mengeluh atas keterbatasan fisiknya dan memilih untuk memusatkan perhatiannya pada hari yang baru dan semua kebahagiaan yang Tuhan berikan. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, demikian juga di dalam kehidupan kita. Semua orang tidak pernah lepas dari masalah dan pergumulannya masing-masing. Tetapi sikap hati kita dalam meresponi segala sesuatu itulah yang akan menentukan berkat yang akan kita terima. Di dalam renungan hari ini, Paulus mendorong jemaat Tesalonika untuk selalu mengucap syukur di dalam segala hal. Paulus memiliki dua alasan mengapa setiap orang percaya harus selalu mengucap syukur kepada Tuhan. Yang pertama, karena mengucap syukur adalah perintah Allah bagi kita. Dari bahasa aslinya, kata mengucap syukur diartikan sebagai memberi syukur atau berterima kasih. Mengucap syukur adalah sebuah perintah yang harus dilakukan secara terus-menerus di dalam segala situasi kehidupan kita orang-orang percaya. Paulus mendorong jemaat yang ada di Tesalonika agar secara konsisten atau terus-menerus mengembangkan sikap bersyukur atau berterima kasih kepada Tuhan di dalam segala hal. Kata segala hal dalam Kamus Bahasa Indonesia memiliki arti segala-galanya, semuanya atau seluruhnya. Ketika kita bersyukur, sikap itu adalah wujud iman terhadap janji Tuhan bahwa meskipun dalam keadaan yang susah, menderita, teraniaya, kekurangan atau hal-hal lainnya, kita percaya masih ada anugerah dan berkat Tuhan yang disiapkan bagi kita. Setiap anak-anak Tuhan yang tahu mengucap syukur adalah orang yang percaya bahwa Tuhan itu sangat baik dan tidak pernah meninggalkan kehidupan umatnya. Dan ketika kita selalu mengucap syukur, berarti kita mau menghargai setiap pemberian dan berkat-berkat Tuhan di dalam hidup kita.
Alasan yang kedua, karena mengucap syukur adalah kehendak Allah bagi hidup kita. Status kita saat ini adalah milik Kristus. Karena itu, kita harus taat dan tunduk kepada setiap kehendak Allah atas hidup kita. Di dalam Kamus Bahasa Indonesia, kata kehendak memiliki arti sebuah kemauan, keinginan, atau harapan yang keras. Jadi yang paling utama adalah bagaimana kita mau melakukan kehendak Allah di atas kehendak atau keinginan kita sendiri. Setiap hari kita harus mendahulukan keinginan-keinginan Tuhan bagi hidup kita, yang pasti akan menjadikan kita pribadi-pribadi yang semakin berkenan kepada Tuhan. Saudara yang terkasih, sudahkah hari ini kita bersyukur kepada Tuhan? Bersyukur bukan hanya kata yang terucap dari mulut kita, melainkan sikap hati yang penuh dengan ketaatan dan ketundukan untuk selalu berterima kasih dan menerima dengan sukacita apapun perkara yang hadir di dalam hidup kita. Seperti yang disampaikan oleh pemazmur dalam Mazmur 136 ayat 1. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Amin. Bapak Ibu Saudara, mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk firman-Mu yang mengingatkan kami untuk senantiasa mengucap syukur di dalam segala hal. Kami menyadari bahwa ini tidaklah mudah, tetapi kami percaya Tuhan Yesus memampukan kami untuk melakukannya. Terima kasih Tuhan. Kami mohon pimpinan dan penyertaan Tuhan di dalam aktivitas dan kegiatan kami sepanjang hari ini. Kiranya Tuhan yang akan menuntun dan memberkati baik pekerjaan, pelayanan, pendidikan, keluarga, maupun pergumulan kami. Kami rindu Tuhan mengulurkan tangan kasih-Mu dan menjamah setiap kami yang mengalami kelemahan secara jasmani ataupun rohani. Dan kami percaya di dalam kuasa bilur darah Yesus, kami boleh mengalami pemulihan dan kesembuhan. Dan jika saat ini ada di antara kami yang sedang mengalami kesusahan, kesedihan, atau duka cita, biarlah penghiburan dari Allah Roh Kudus yang akan menguatkan kami. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan kehidupan dan karya kami sepanjang hari ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Allah dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus hidup kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, selamat pagi dan selamat beraktivitas. Tetap semangat di dalam Tuhan dan tetap teguh menjalankan firman-Nya. Sehat dan sukses selalu untuk kehidupan kita hari ini. Tuhan Yesus memberkati.